Pertama diluncurkan, rudal balistik, Palestina, buatan Yaman jadi horor bagi Israel. Juru bicara Angkatan Bersenjata Yaman, YAF, Brigadir Jenderal Yahya Saree, Senin mengumumkan bahwa YAF meluncurkan rudal balistik ke sasaran militer Israel di Eilat, UMM Al-Rashrash yang diduduki, di wilayah selatan Palestina yang diduduki. Saree mengungkapkan bahwa pasukan roket menggunakan rudal balistik, Palestina, dalam serangannya, menandai penggunaan pertama sistem yang baru diperkenalkan oleh YAF. Spesifikasi rudal, Palestina, Yaman belum diumumkan, namun dapat disimpulkan bahwa rudal tersebut memiliki jangkauan melebihi 1.600 km. Saat itu, Saree menekankan bahwa operasi tersebut telah mencapai tujuan yang diharapkan. YAF juga baru-baru ini mengumumkan 2 operasi terpisah melawan grup serangan kapal induk Angkatan Laut Amerika Serikat II dan kapal induk andalannya, USS Dwight D. Eisenhower. Video hari ini yang dirilis Angkatan Bersenjata Yaman mengungkapkan bahwa rudal balistik tersebut juga disulam dengan warna bendera Palestina dan koufiyah hitam putih, simbol perjuangan dan perlawanan Palestina. Secara teknis, rudal tersebut diluncurkan dari peluncur bergerak secara miring dan menjadi tempat bagi kendaraan masuk kembali yang dapat bermanuver. Rincian lebih lanjut mengenai kemampuan dan spesifikasi operasional rudal Yaman belum diumumkan. https://twitter.com/islah1798441631697310079 Angkatan Bersenjata Yaman menyerang beberapa kapal dagang yang berafiliasi dengan Israel dan sebuah kapal milik Amerika Serikat di Laut Merah dan Laut Arab, kata juru bicara Angkatan Bersenjata Yaman, YAF, Brigadir Jenderal Yahya Saree, Rabu. Saree mengatakan bahwa Angkatan Laut YAF, pasukan roket, dan Angkatan Udara tak berawak menargetkan 2 kapal di Laut Merah dengan rudal anti-kapal dan drone. Secara rinci, YAF menyerang kapal curah, Vantage Dream, dan kapal tanker minyak, Rosa, di Laut Merah, menyusul pengumuman sebelumnya yang melarang semua perusahaan maritim yang melanggar embargo yang dikenakan pada rezim Israel untuk berlayar di perairan Yaman. Selain itu, YAF menargetkan Maersk Seletar, milik AS di Laut Arab bagian timur dengan sejumlah drone penyerang. Juru bicara tersebut menegaskan kembali dukungan Yaman kepada rakyat Palestina yang tertindas dan perlawanan mereka yang gagah berani di jalur Gaza, dan menjanjikan serangan lebih lanjut terhadap semua kapal yang melanggar embargo yang diperintahkan terhadap rezim Israel. Berhasil tipu Iron Dome, Hizbullah makin agresif sasar pasukan Israel pakai drone, banyak korban luka dan kritis. Hizbullah telah meningkatkan serangannya terhadap posisi Israel, menggunakan drone untuk menargetkan pasukan Israel di selatan koloni Al-Quds, yang mengakibatkan banyak korban jiwa. Menurut media Israel, 11 orang terluka, dengan 1 orang dalam kondisi kritis, menyusul ledakan pesawat tak berawak di daerah Hurfiz di Galilea Atas. Hizbullah mengaku bertanggung jawab atas pengeboman penempatan tentara Israel di Horsh Baram, dengan menyatakan bahwa mereka melakukan serangan langsung. Laporan dari lapangan menunjukkan bahwa lebih dari 2 orang tewas dalam insiden Hurfiz, dan lebih dari 20 orang terluka, 5 di antaranya kritis. Serangan terhadap Hurfiz dianggap yang paling parah di Israel Utara sejak perang dimulai. Menanggapi situasi yang meningkat,
Channel 12 Israel melaporkan bahwa Ben Gvir meninggalkan parade bendera di Yerusalem untuk menghadiri pertemuan keamanan darurat di utara. Sementara itu, para menteri Israel menyerukan operasi besar-besaran di Lebanon Selatan untuk menetralisir ancaman Hizbullah, seperti dilansir Channel 13 Israel. Tentara Israel mengonfirmasi deteksi peluru yang ditembakkan dari Lebanon yang mendarat di Hurfiz tanpa memicu sirene. Media Israel mencatat bahwa Hizbullah telah meningkatkan penggunaan drone, berupaya menipu sistem pertahanan Israel. Para pejabat Israel dilaporkan telah membatalkan rencana serangan darat besar-besaran di Rafah. Menurut sejumlah sumber, Israel akan menenangkan pemerintahan Presiden Amerika Serikat, AS, Joe Biden dengan membatasi operasi pada serangan yang dirancang untuk memusnahkan benteng terakhir Hamas di Gaza, tanpa meningkatkan krisis kemanusiaan. Saya pikir adil untuk mengatakan Israel telah memperbarui rencana mereka, ujar seorang pejabat senior AS kepada wartawan pada Selasa, 21 Mei 2024. Dia menjelaskan, mereka telah memasukkan banyak kekhawatiran yang telah kami ungkapkan. Pejabat pemerintah tersebut berbicara tanpa menyebut nama setelah kunjungan penasihat keamanan nasional Gedung Putih Jake Sullivan ke Israel pada Minggu. Biden telah berulang kali memperingatkan terhadap serangan besar-besaran di Rafah, tempat lebih dari 1 juta warga Gaza mengungsi setelah lingkungan mereka diratakan oleh pemboman Israel di daerah kantong Palestina. Presiden AS awal bulan ini mengancam akan menghentikan beberapa pengiriman senjata Amerika ke Israel jika invasi Rafah berjalan sesuai rencana. Pembicaraan Sullivan dengan Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu tampaknya membuahkan hasil. Ini adalah diskusi yang sedang berlangsung, pembicaraan yang sedang berlangsung, ujar pejabat AS itu. Ini konstruktif. Baca juga Presiden Kolombia perintahkan pembukaan kedutaan besar di wilayah Palestina. Netanyahu telah berjanji terus melanjutkan upayanya untuk menghancurkan Hamas, terlepas dari tekanan AS dan protes internasional atas jatuhnya korban sipil di Gaza. Dia berpendapat pada Maret bahwa Israel tidak dapat memenangkan perang tanpa melenyapkan batalion Hamas di Rafah. Netanyahu juga mengklaim pasukan Israel telah memusnahkan 19 dari 24 batalion Hamas di Gaza. Namun, para pejabat AS mengatakan kepada Politico bahwa hanya sekitar sepertiga pejuang Hamas yang terbunuh sejak perang dimulai pada Oktober, dan sekitar 65% terowongan kelompok pejuang tersebut masih utuh.